Masalah kali ini membahas terkait pembunuhan yang dilakukan secara sengaja dan dilakukan dengan perencanaan terlebih dahulu dalam bentuk pengeksekusiannya, yang mana hal ini terjadi di suku Dayak. Akan tapi pada permasalahan kali ini saya akan mencoba masuk dalam ruang lingkup perspektif hukum pidana sesuai dengan KUHP yang masih berlaku di Indonesia. Perlu diketahui dan perlu dipahami terlebih dahulu bahwa pembunuhan terdapat dua hal kategori, dan setiap kategorinya memiliki pasal yang berbeda-beda. Pembunuhan biasa di mana ia akan terkena pasal 338, dan yang kemudian yang kedua adalah pembunuhan dengan dilakukan perencanaan terlebih dahulu di mana ia akan terkena pasal 340. Sesuai dengan case permasalahan kita pada kesempatan kali ini, maka saya akan memfokuskan permasalahan kali ini dengan pasal 340. Gimana sih bunyi pasal 340? Pasal 340 dinyatakan bahwa barang siapa dengan sengaja dan dilakukan secara perencanaan terlebih dahulu untuk merampas nyawa orang lain, maka ia akan terkena hukuman dengan yang pertama adalah hukuman mati, kemudian yang kedua penjara seumur hidup, dan ketiga penjara 20 tahun. Akan tapi unsur-unsur apa saja agar terpenuhi pasal 340? Yang pertama, barang siapa? Barang siapa merupakan suatu subjek hukum, di mana subjek hukumnya berarti manusia. Kemudian yang kedua adalah dengan sengaja. Dengan sengaja berarti dia sudah memiliki niatan untuk membunuh seseorang itu atau merampas nyawa orang lain, merampas orang itu. Kemudian yang ketiga adanya perencanaan terlebih dahulu. Ketika sudah ada perencanaan, berarti mereka sudah memiliki suatu skenario bagaimana untuk membunuh orang itu. Dan yang terakhir adalah merampas nyawa orang lain. Sehingga keempat unsur ini harus dipenuhi dalam pasal 340. Apabila tidak terpenuhi, maka ia tidak dapat dikenai pasal 340. Maka ia akan dikenai dengan pasal 338 serta pasal-pasal lain yang akan menyentuh pada permasalahan kali itu. Kemudian akan tetapi perlu dipahami dan perlu diketahui bahwa sarana dan alat merupakan suatu parameter dalam bentuk pemberian hukuman berat atau ringannya permasalahan pembunuhan ini. Cukup sekian dan terima kasih. Dalam hukum Islam, pembunuhan dianggap sebagai tindakan yang dilarang dan diancam. Dengan hukuman yang berat, pembunuhan yang disengaja dikenai hukuman kisos, yaitu balasan yang setara. Sementara pembunuhan yang tidak disengaja dapat dikenai hukuman diat, yaitu pembayaran kompensasi kepada keluarga korban. Hukuman kisos dan diat harus diterapkan tanpa memandang jenis kelamin ataupun agama pelaku dan korban. Kompensasi diat harus sama untuk laki-laki dan perempuan. Pembunuhan yang tidak disengaja juga dapat dimaafkan dengan pembayaran diat dan pembebasan budak muslim. Selain itu, pembunuhan tidak disengaja juga dapat dimaafkan dengan puasa selama 2 bulan berturut-turut sebagai bentuk tobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hukum adat, tepatnya suku Dayak, ada yang disebut dengan pati nyawa. Pati nyawa adalah sanksi hukuman mati dalam hukum adat Dayak untuk pelaku pembunuhan. Ini bertujuan untuk memberikan keadilan dan menimbulkan efek jerah bagi pelaku pembunuhan. Ketentuan hukum adat pati nyawa yang pertama, pembunuhan sengaja didenda 307 gram emas atau 24 karat. Yang kedua, pembunuhan tidak sengaja didenda 157 gram emas atau 24 karat. Yang ketiga, denda yang sudah termasuk biaya penguburan 30 gram dan biaya adat 15 gram emas. Yang keempat, nilai denda dapat diuangkan sesuai harga emas saat perkara terjadi.